Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, memenuhi kami. Pagi hari ini kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Biar Engkau sendiri yang hadir dan mengurapi kami satu persatu tanpa terkecuali. Namamu berdoa untuk orang yang ikut ibadah online. Tuhan jamah, Tuhan urapi dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam pengurapan-Mu, dalam kedahsyatan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mau lanjutkan pelajaran tentang kitab Rut. Dari Yud, ibadah kemarin sampai hari ini kita sudah memasukin pasal yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, silakan duduk manis dan dengerin apa yang saya mau sampaikan. Dan saya berdoa apa yang kita belajarin hari ini membuat mata hati kita dibukakan untuk ngerti kehendak Tuhan, bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang ilahi, yang besar terhadap diri kita di masa yang akan datang. Kalau kita ini menjadi orang yang berjalan bersama Tuhan dan ngikutin maunya dan berjalan sesuai dengan kehendaknya, kalau kita mau ngerti, mau bergaul dengan Tuhan, tentunya setiap langkah kita ini akan dipimpin di dalam pusat kehendaknya. Yang jadi masalahnya, HP-mu mesti di silent semua, saya nggak mau dengar suara handphone. Dan pastikan kau fokus dengerin apa yang saya sampaikan, supaya dibuat mengerti kebenaran firman Tuhan. Perjalanan hidup kita ini harusnya berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, semakin diubahkan. Belajar ngikutin apa yang Tuhan mau, belajar berjalan seperti apa yang Tuhan mau, supaya perjalanan hidup kita ini ngalami namanya kemenangan demi kemenangan. Kita udah pelajarin dari Rut ini, orang bukan siapa-siapa, dia menikah dan suaminya meninggal, dia ngikutin mertuanya. Dan Naomi pun ini orang yang ngalami kehidupan yang mengerikan. Tetapi gara-gara ini apa yang terjadi yang Tuhan lakukan terhadap Rut? Makanya saya bilang, kalau orang ini berjalan bersama Tuhan, masa depanmu dipertemukan dengan orang-orang secara ilahi. Yang belum nikah-nikah ini engkau mesti ngerti kehendak Tuhan. Jangan salah pilih pasangan. Kalau engkau salah pilih pasangan, engkau akan menikmati neraka di muka bumi ini loh, kalau engkau salah pilih pasangan. Tapi kalau engkau datang sama Tuhan dan berjalan dengan ngikutin apa yang Tuhan mau, apa yang terjadi dengan perjalanan hidupmu? Engkau akan ngalami namanya kehidupan yang berkemenangan. Harusnya hidup kita ini berkemenangan. Bapak Ibu, Naomi ini ngalami masa sulit di pasal yang pertama. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi kita pernah bahas di Yud itu. Dan akhirnya suaminya mati, kedua anaknya mati, dia merana menderita, sampai dia akhirnya balik ke tempat dia berasal dan mulai Tuhan lakukan sesuatu yang ilahi. Rut pun ini orang yang gak jelas masa depannya, tapi sesuatu yang gak jelas, yang menurut kacamata kita, selama hati kita ini nempel sama Tuhan, dan di ujungnya pasti Tuhan akan bawa dalam perjalanan namanya perjalanan menuju kebesaran, perjalanan menuju kemenangan. Yang jadi masalahnya, kadang kita di masa-masa sulit itu kita gak tahu apa yang kita perbuat, dan fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada diri kita sendiri. Kalau fokus kita pada masalah dan persoalan kita sendiri, kita nggak akan bisa melihat Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Rut? Kalau kita lihat di Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan 6, apa yang terjadi itu? Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dari bapaknya namanya Salmon. Ini saudaranya Tuna bukan ini? Salmon. Dia punya anak namanya Boaz. Boaz nikah dengan siapa? Nanti kita pelajari di kitab Rut. Nikah dengan Rut dan akhirnya memperanakan Obed. Dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Coba lihat di ayat terakhirnya di perikop ini. Ayat berapa itu? Matius pasal yang pertama. Coba perhatikan baik-baik ini. Di ayat yang ke-17-nya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai pada Kristus. Asal muasalnya dari mana tadi salah satunya?
keturunannya. Lahir dari Boaz yang dia bertemu dengan Ruth. Di ujungnya dia melahirkan Mesias. It's powerful. Yang dulunya bukan siapa-siapa. Dia lari dari hadapan Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke tanah Moab, tanah terkutuk itu, tanah Moab itu. Dan dia akhirnya sadar setelah menunggu lama, dia balik ke Yerusalem. Dan di ujungnya ternyata Tuhan koneksikan dengan hal yang ilahi. Dia bertemu dengan Boaz. Dan hari ini yang kita akan pelajari di kitab Rut pasal yang ketiga. Jadi kalau hidup kita ini ya, ngikuti caranya Tuhan, ngikutin ritmenya Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, di ujungnya kita akan mengalami namanya promosi dan peninggian. Sebenarnya saya sudah ngomong berkali-kali loh, kalau hidup kita ini bikin sukses dan berhasil, simple kok. Dengar suara Tuhan, lakukan. Di ujungnya engkau akan menikmatin sesuatu ilahi yang besar sekali dalam hidupmu. Tapi yang jadi masalahnya kita susah mau dengar suara Tuhan. Kadang daging terlalu begitu ngotot, daging begitu berkuasa, sehingga kita akhirnya jauh dari kehendak Tuhan dan ujungnya kehidupan bawa belur. Hidupnya ngaco dan serampangan, sekalipun rajin ibadah, sekalipun pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mulai hari ini belajar menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, nanti Tuhan koneksi dengan orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan untuk buka jalan dalam kehidupan kita. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa Tuhan selalu buka jalan melalui orang di sekitar kita yang kita nggak pernah pilih, kita nggak bisa tentukan, dan kita nggak bisa tahu orang itu siapa. Tetapi orang-orang itu seringkali gak kita pikirkan, gak kita sangka-sangka. Orang itulah yang dipakai Tuhan. Makanya kita perlu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Amin. Katakan yes. Rut pasal yang ketiga, yang pertama. Lalu Naomi mertuanya, setelah anaknya mati tadi, dia balik ke Yerusalem. Dia ngomong begini sama Rut. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika engkau mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia?" Disuruh nikah ceritanya ini. Dan harusnya, Bapak Ibu, kenapa harus nikah? Supaya ada yang melindungi. Makanya pernikahan yang baik itu, suami yang baik itu melindungi orang di dalam isi rumah tangganya itu nyaman. Tapi banyak orang tertekan, banyak istri tertekan, banyak, sudah duduk manis saja, jangan ribut, biarin nanti, kasih minum dulu. Banyak orang gak bisa menikmatin kebahagiaan di dalam keluarga, bahkan merasa terancam. Saya ngonselingin banyak orang, banyak istri terancam dengan kelakuan suaminya. Ada suami juga terancam dengan sikap dan perlakuan istrinya. Horor seperti beruang yang kehilangan anak. Sadisnya, ketusnya luar biasa. Yang suaminya kejamnya luar biasa. Padahal keluarga yang mengalami pemulihan harusnya menjadi manifestasi kerajaan Allah di muka bumi ini. Hidupmu bahagia. Engkau tambah tua, tambah mesra harusnya. Katakan yes. Yang sudah menikah. Yang belum menikah, engkau mesti tanya Tuhan. Cari pasangan yang tepat di hadapan Tuhan. Bukan pacarannya mesra, nikahnya horor. Makanya sebelum nikah itu tanya Tuhan. Muka tok, modal muka, modal I love you, modal sarange, kimchi dan lain-lainnya itu tidak cukup. Dibutuhkan menikah dengan karakter seperti karakter anak-anak kerajaan Allah. Makanya Alkitab kan katakan, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak beriman. Bagaimana gelap bisa bersatu dengan terang. Tapi kadang mata dibutakan oleh cinta. Padahal harusnya cinta itu melek, bisa melihat kenyataannya. Berapa banyak orang yang pacaran isinya mesra-mesraan, ya nonton, makan, jalan-jalan, baru setelah nikah baru ketahuan semuanya. Kagetnya luar biasa. Saya pikir dulu kita nikah, kita pacaran lama sekali. Saya pacaran dengan istri saya sebelum nikah itu lama sekali. Dan akhirnya kita memutuskan untuk sangcit dan akhirnya memutuskan untuk nikah. Di awal pernikahan saya pikir saya ngerti dia dan dia ngerti saya. Ternyata jauh dari arang. Dan dibutuhkan proses selama 6 tahun untuk penyesuaian. Isinya gegeran, perang, Barata, Yuda, Jaya, Binangun. Berantem kadang, salah pendapat, silih pendapat dan lain sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu setelah 6 tahun sampai hari ini kita mesra. Betul nggak sayang, cintaku, negeriku, rayuan Pulau Kelapaku? Kita mesra, kita nggak pernah ribut, kita bisa menyelesaikan dengan baik.
Dibutuhkan pengertian ternyata di dalam pernikahan itu. Makanya belum nikah-nikah ini, pemain keyboard udah nikah belum? Sudah. Puji Tuhan, yang belum nikah-nikah ini engkau harus belajar melihat dengan kacamata iman calon pasanganmu, bukan modal cinta tok loh. Cinta itu habis ketika dia ngalami tekanan, himpitan, persoalan kalau tidak murni. Nanti kamu nikah 3 bulan isinya bulan madu tok. Lama-lama madunya habis, kamu tinggal bulannya. Kalau bulannya isinya bulan sabit, horor isinya. Makanya pernikahan yang baik, keluarga yang baik itu di dalamnya merasa nyaman. Istri harus merasa nyaman kalau dekat suami. Suami juga rasanya tenang dan adem. Saya ini kebiasaan kalau ngadepin banyak masalah ruwet, saya lebih banyak ngobrol dengan istri saya. Saya lebih banyak dekat. Kita ngobrol, kita lebih dekat, banyak cerita. Ya istri saya nggak tahu kalau saya lagi banyak masalah kadang. Kadang laki-laki memang kadang berjuang sendiri, istri nggak usah kasih peperangannya lah. Kasih kemenangannya aja lah. Nanti kalau dikasih peperangannya malah cerewet, ikut atur strategi, malah salah semua kebanyakan. Kan kebiasaannya kan begitu kan, khawatir lah, panik lah, stres. Perang biasanya kita laki-laki perang aja. Dan jadi imam, raja, nabi dan guru buat keluargamu. Buat nyaman dan tenang waktu masa peperangan. Nanti kemenangannya kasih. Ya memang ada hal tertentu memang kita harus berperang sendiri, ada yang peperangan yang kita hadapin suami dengan istri. Tujuannya apa? Supaya keluarga pernikahan kita itu powerful. Dan apa yang terjadi dengan Naomi ini kasih saran kepada Ruth supaya kamu ini mencari tempat perlindungan. Karena memang manusia diciptakan tuh menjadi satu pasangan kok. Laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Makanya harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan pernah menikah ketika kamu belum siap. Hanya dorongan orang tua, aku udah usur ini. Aku udah peyot semua ini. Umurku udah mau expired ini, aku harus menikah. Enggak usah mikirin seperti itu. Tanya Tuhan. Pasangan ini cocok dengan seperti yang ditetapkan Tuhan atau tidak. Kalau tidak, kamu akan nanggung penderitaan seumur hidupmu. Sekali menikah kita ini nggak bisa cerai loh. Kalau ngotot kamu cerai seperti apa yang dikatakan oleh kitab Perjanjian Baru. Kamu nih ngotot pingin cerai. Dan akhirnya Musa keluarkan surat cerai karena kedegilan hatimu. Nah gereja kan nggak pernah keluarkan surat cerai. Hanya pemerintahan yang keluarkan surat cerai. Artinya gereja tidak pernah menceraikan pernikahan loh. Dan Tuhan pun tidak pernah menceraikan pernikahan. Karena ngototnya kamu, degilnya kamu, merasa benernya kamu sendiri, merasa pintermu sendiri. Terus dulunya cintanya kalau dikasih tahu, nggak mau nurut. Setelah dapat persoalan baru datang ke pendeta. Dipikir pendeta itu bisa menyelesaikan bim masalah keluarga. Padahal keputusanmu sendiri yang salah kok. Saya ini ngonselingin hampir tiap hari banyak orang-orang bermasalah di dalam keluarga. Sampai ada yang ngomong begini. Semoga yang dengerin, yang konseling sama saya itu mendengarkan. Sampai ngomong begini, kenapa Tuhan izinkan saya menikah? Toh kalau saya ujungnya menderita di dalam pernikahan saya, toh ujungnya saya harus cerai. Lah siapa yang mengizinkan kamu? Mungkin kamu matamu buta waktu itu ngelihat pasanganmu kelihatannya seperti Tuhan Yesus sempurna luar biasa. Setelah kamu menikah kamu dapatin seperti Yudas. Kamu nggak tanya Tuhan dulu, kok nyalain Tuhan. Sampai dia ngomong begini, saya ini kepahitan lu dengan Tuhan. Ya bodoh, saya bilang bodoh, kepahitan dengan Tuhan. Punya hak apa kita kepahitan dengan Tuhan? Salah pilih pasangan terus pahit sama Tuhan itu loh. Apa dipikir masalahmu selesai kan nggak kalau selesai? Selesai. Kejirit-jirit loh lidahnya ya. Nah makanya perlu hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan. Makanya kita perlu hidup takut akan Tuhan. Nanti saya berdoa nih yang sedang mau PDKT dan sedang mau lamaran ini, kamu ketemu pasangan yang benar-benar datangnya dari Tuhan, kamu mau menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, ketika hubungan kita suami istri ini powerful, kokoh, berjalan dalam ketetapan ilahi, jadi berkat bagi banyak orang. Hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan istri saya itu kalau ngonselingin orang lebih sabar, lebih pengertian, kadang firmannya keluar lebih banyak kadang. Kadang saya kalau ngonselingin orang gak bertobat, gemes kadang rasanya. Ini orang diomongin ABC dia sampai Z kok gak berubah mau diapain kadang. Makanya kalau hidupmu benar-benar berjalan sama Tuhan ya, engkau akan diarahkan step by step berjalan dalam pusat kehendaknya. Nah ini dibutuhkan. Kita ini mati terhadap diri kita sendiri supaya ngikutin kehendak Tuhan. Kalau hanya sekedar jadi orang Kristen, banyak jadi orang Kristen tapi kelakuannya kayak setan.
Banyak orang rajin ke gereja, isinya ribut, gegeran, dan berantem. Hidupnya biasa saja. Harusnya hidup kita di atas rata-rata. Seperti ini loh. Rut nih hidupnya di atas rata-rata. Makanya surga berkehendak pakai keturunannya dia melahirkan Mesias. Harusnya yang lahir dari keturunanmu suatu hari menjadi dampak besar bagi generasi yang akan datang. Bahkan hidupmu hari ini memiliki dampak besar. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa, menjadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Lalu Naomi mertuanya berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? Pernikahan harus bahagia, katakan. Pernikahan harus bahagia. Harus bahagia. Kalau pernikahan saya nggak bahagia, Kalau pernikahan saya tidak bahagia, saya perlu bertobat. saya perlu bertobat. Ngerti nggak ini? Yang online nih dengerin baik-baik ini. Kalau pernikahanmu nggak bahagia, itu kamu yang perlu bertobat. Jangan suruh pasanganmu yang bertobat. Tapi kebanyakan orang yang sudah menikah, ketika pasangannya melakukan segala sesuatu yang seperti dia inginin, dia apa yang terjadi? Suruh bertobat kan? Kita lebih suka nyuruh orang lain berubah daripada diri kita berubah. Kita lebih suka ngoreksi pasangan kita daripada ngoreksi diri kita sendiri. Karena kita merasa paling benar sejagat raya, dan kita merasa paling suci dan berkenan sendiri, dan di ujungnya malah babak belur. Semakin kita nuntut orang lain berubah, semakin kita kecewa. Siapa yang suka nuntut orang lain berubah? Kayaknya ndak ada di sini. Sadar diri semuanya, kelihatannya luar biasa nih orang-orang. Dengerin baik-baik. Kita kecewa karena kita pingin orang lain melakukan seperti yang kita mau. Terus orang lain nggak melakukannya, akhirnya kita kesel, marah, jengkel, benci, dendam, di ujungnya membunuh. Berapa banyak orang yang melakukan pembunuhan, menghabisi nyawa orang lain karena di awalnya karena kecewa. Bener apa enggak? Sekarang kalau keluarga yang tidak bahagia, anak yang kehidupannya nggak bahagia, coba dikoreksi itu, coba diselidikin itu penyebabnya apa. Karena hubungan papi dan maminya tidak bahagia. Bener apa enggak? Akhirnya melahirkan anak broken home. Makanya hubungan suami istri itu harus mesra. Katakan harus mesra. Ini suami, hanya ada beberapa orang, ini suami harus belajar ngerti perasaan istrimu. Perlu touch meaning. Saya ngajarin banyak orang harus touch meaning. Tahu nggak touch meaning? Sentuhan penuh makna pada pasangan hidupmu. Iya. Dipegang, dipuji, disayangin. Istri juga harus lakukan yang sama. Supaya atmosfer kerajaan Allah itu manifestasi di dalam pernikahan kita. Tapi kalau isinya perang dingin, singkar-singkur, dan ngomongnya ketus, saya kita sering koreksi ya, betul ya saya enggak. Ketika istri saya ngomongnya agak nadanya tinggi, coba dikurangi lagi. Kurang mesra nih, bahasanya kurang halus, coba dikurangi lagi. Akhirnya memang kita saling koreksi seperti itu. Karena apa? Dengan nada-nada tinggi itu seringkali melukai dan membuat keluarga kita nggak bahagia. Kalau keluarga kita nggak bahagia, anak-anak kita nggak bahagia loh. Terus jangan pernah berharap kamu ke surga, muji Tuhan, haleluya, nangis. Terus pulang keluargamu selesai, tidak akan selesai. Kamu yang harus menyelesaikan. Makanya kita yang harus berubah. Amin. Saya nggak habis pikir loh, orang ke gereja ya kelihatannya pegangan tangan, ngomong-ngomong di rumah berantem itu gimana ceritanya itu. Terus nggak sampai suami istri nggak saling sapa sampai berhari-hari itu. Lu bertobat seperti itu. Apalagi anak sampai kepahitan dengan orang tuanya, orang tua kepahitan dengan anaknya, mertua berantem dengan mantunya dan lain sebagainya. Itu kan membuktikan bahwa tidak ada pertobatan di dalamnya dan dibutuhkan pertobatan. Karena harusnya keluarga yang seperti Tuhan mau adalah isinya bahagia. Katakan bahagia. Saya harus bahagia. Dan bahagia itu keputusan hati saya. Do you mudeng or not ini? Udah sarapan belum ini? Dengerin baik-baik ya. Bahagia itu keputusan hati kita. Kita bisa ngadapin hal yang tidak enak, kita bisa ngadapin hal yang menyakitkan, kita bisa menghadapi hal melukai dalam diri kita. Tapi kita bisa tenang, rileks, dan enjoy, dan tetap tersenyum lah. Kan keputusan kita. Dan kita setiap hari berhadapan dengan puluhan keputusan, ratusan keputusan, bahkan ribuan keputusan yang kita ambil secara instan. Makanya dibutuhkan namanya pengendalian diri dan penguasaan diri. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri dan menaklukkan kepada Kristus, apalagi kita nggak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Makanya dengerin baik-baik. Kekristenan kita kalau nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak benar. Hubunganmu dengan orang lain pasti tidak benar.
Ujungnya apa? Saling menyakitin, saling melukai. Hidupmu tidak bahagia. Saya menemukan banyak keluarga Kristen yang hidupnya tidak bahagia loh. Harusnya kehidupan kan bahagia. Wong ada Tuhan. Tuhan di tengah-tengah kita. Kita beribadah, kita kenal Tuhan Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kurang apa lagi? Tapi kita seringkali nggak bisa menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya kebahagiaanmu adalah keputusan hatimu. Dalam kondisi apapun yang di luar diri kita itu harusnya tidak bisa mempengaruhi yang di dalam kita. Tapi kita seringkali kan dipengaruhi yang di luar kita. Betul apa tidak? Kenapa kok kita seperti itu? Karena kita nggak bisa belajar menguasai diri kita yang di dalam ini loh. Orang bikin ribut, ada gempa bumi, ada kekacauan, ekonomi rubuh, babak belur semuanya. Kalau kita kenal Tuhan dan percaya sama Tuhan, apa yang kamu perlu takutkan? Tuhan yang pegang tangan kamu. Yang jadi masalahnya kan kita nggak memiliki pengenalan dengan Tuhan yang benar. Kita pikir dengar khotbah tok cukup, tapi ternyata nggak cukup. Terbukti dari mana? Ketika kita ngadapin masalah ternyata perlu orang lain, perlu pendeta, perlu ditumpangi tangan. Sekalipun kamu datang kepada pendeta, dia uyak-uyak kepalamu, ditumpangi tangan, rambutmu gundul, kamu nggak akan berubah loh. Dibutuhkan perubahan yang di dalam kita. Amin. Kamu bisa dimaki orang, dituduh orang, difitnah orang, diperlakukan buruk oleh orang lain pun, kamu bisa tetap tersenyum. Coba tersenyum dulu, kanan kiri. Cantik-cantik semua gitu loh, tersenyum. Tapi kalau ngadepi hal yang tidak enak hati, biasanya mukanya ngapain? Kita itu kadang ya, untuk senyum itu kan mudah sebenarnya, hanya hita. Itu kan merubah semuanya ya kan. Bener apa enggak? Tapi kalau kuasal kamu tuh susah banget menarik bibir ini, itu beratnya bukan main. Ini banyak perempuan ini. Kamu mesti belajar ngomong minta maaf, katakan saya belajar minta maaf. Saya yang salah. Saya yang perlu berubah. Saya mau perlu senyum hari ini. Kamu hari ini di sini belajar, nanti kamu ngadepin beratnya setengah mati loh. Dan itu harus dilakukan suka nggak suka. Supaya apa? Hidupmu tuh enjoy dan tenang. Bayangin kita nyembah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi tinggal di dalam diri kita, menuntun hidup kita, terus hidupmu merana, menderita, kesepian. Ada orang Kristen yang kesepian tuh karena apa? Dia nggak kenal dirinya sendiri, dia nggak kenal Tuhan kok. Padahal justru kalau orang yang Kristen yang sejati ya, dalam kesendirian dia enjoy loh, dia bisa berhubungan intim dengan Tuhan, dia bisa bergaul dengan Tuhan. Tapi kalau nggak punya teman malah merana, menderita, kok aku nggak ada yang nyayangin ya, kok aku nggak ada yang nyapa, aku ulang tahun, happy birthday for myself ya, aduh malu-maluin banget lah. Artinya kamu tuh nggak bener hubunganmu dengan Tuhan. Orang itu kalau hubungannya bener dengan Tuhan ya, dalam kondisi apapun dia enjoy, relax, nggak perlu stres, nggak perlu bingung. Dia tahu tujuan hidupnya apa. Di ujung akhir hidup kita harusnya didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang yang finish well dan finish strong. Amin. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan itu telah kau temanin itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menambil jelai di tempat pengirikan. Dengerin baik-baik. Selama hati kita ini punya motivasi, kerinduan mencari Tuhan, Tuhan selalu pakai caranya yang ajaib. Di ujungnya seperti ada kebetulan-kebetulan yang tidak disengaja, padahal Tuhan campur tangan di dalam. Bayangkan, ini kan dari Moab, dari kota Moab dibalik ke Yerusalem. Kok tiba-tiba si Rut ini kan gak jelek-jelek banget tentunya. Sampai dia memungut jelai daripada dia mungkin kalau zaman sekarang lebih baik gua live TikTok lah. Sekarang live TikTok dapat duit ya kan. Atau mungkin daripada gua makan dan tidur tok, dia akhirnya memungut jelai. Itu kan pekerjaan yang dianggap sepele ya kan. Tapi dia mau lakukan. Kadang ya Tuhan tuh pakai hal-hal yang sepele, di ujungnya Tuhan tuh bisa. Kalau kita didapatin setia, Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Tapi manusia kan maunya yang gede-gede dulu, nggak mau memulai dari yang kecil. Tapi prinsip kerajaan Allah, setiap perkara kecil selalu jadi permulaannya ditambahkan perkara yang besar. Gara-gara si Rut ini mau mencari jelai gandum, istilahnya lah, yang lebih mudah dimengerti. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Maka sekarang bukankah Boas pengerja-pengerjanya perempuan yang telah kau temani itu adalah sanak kita? Kok bisa dikoneksi tanpa sengaja?
ketemu Boas yang jadi tuan tanah, yang kaya raya loh, yang minggu kemarin kita bahas loh. Ini kaya raya bukan hartanya saja loh, hikmatnya, kesabarannya, pengertiannya. Kok bisa dipertemukan? Apa dikira Tuhan sengaja? Atau ini kata orang dunia hoki? Atau kebetulan? Yang minggu kemarin kita bahas bahwa sebenarnya yang kita anggap kebetulan itu karena sebenarnya ya Tuhan campur tangan, hanya dia nggak teken aja, nggak tanda tangan aja. Dia seakan-akan bekerja di balik segala sesuatu, tetapi sebenarnya Tuhan sudah atur segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Saya dengan istri saya menikmatin banyak hal yang Tuhan sediakan. Tuhan baiknya luar biasa. Karena kita tanpa kita sadar, kita tuh dikoneksi dengan orang-orang tertentu. Dan orang-orang tertentu ternyata yang dipakai Tuhan memberkatin kita, menolong kita. Apakah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu itu tidak ada kebetulan, semuanya dalam kontrol dan kendali kerajaan Allah. Seakan-akan Tuhan gak ada di sana, padahal Tuhan menyertai hidup. Bapak Ibu, Tuhan itu baik apa enggak? Coba lihat kebaikan Tuhan. Kita kan maunya langsung jalan membelah sungai Nil, langsung membelah sungai apa itu? Apa sungai Jakarta apa namanya? Ciliwung, Cisadane, dalam nama Yesus terbelah. Doain orang sakit, orang yang buta berjalan, orang yang lumpuh berkata-kata. Nggak mudeng nih ya. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, maunya kan seperti itu. Tapi kadang Tuhan itu ya, kita berdoa bertahun-tahun bikin breakthrough, minta terobosan, minta segala sesuatu, minta dipromosi dan segala sesuatunya. Seakan-akan Tuhan menjauh, Tuhan nggak menjawab. Tapi sebenarnya Tuhan hadir dalam setiap keseharianmu. Tuhan cukupin kebutuhanmu, Tuhan sembuhkan kamu, Tuhan proteksi hidupmu, Tuhan bawa pelihara hidupmu dan lain sebagainya. Bahkan bukti Tuhan belum selesai dengan hidup kita itu sampai hari ini kita ada. Kalau hari ini kita nggak ada, sudah selesai gara-gara pandemi kemarin. Betul apa tidak? Betul. Artinya Tuhan masih punya tujuan. Tujuannya besar dari hidupmu. Seperti Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar dari kehidupannya Ruth. Sampai sepertinya tidak disengaja ketemu dengan Boas. Di ujungnya ternyata di kitab Matius, dia melahirkan dari keturunannya, lahir Mesias. Powerful dalam hidup. Kalau orang ngerti ini ya, kamu tuh menjadi orang yang merasa penting buat kerajaan Allah. Makanya ada orang Kristen yang merana, aku sendiri, happy birthday for myself. Aduh, malu-maluin gitu ya. Nggak ada yang sayang aku, nggak ada yang peduli aku. Dengerin baik-baik, surga memperhatikan semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Sekalipun orang nggak ada menghargain kita. Bapak Ibu, pelayanan yang Bapak Ibu lakukan, kerjakan hari ini, kelihatannya kan nggak ada orang yang nilai, nggak ada yang melihat. Tapi yang jadi penonton dari semua yang kita kerjakan siapa? Kerajaan Allah. Kamu nyembah sendiri, kamu nyanyi, nadanya di C, kamu larinya ke F, nggak masalah. Memang bisanya seperti itu kok. Nggak usah pusing, surga jadi pendengarmu kok. Dan dia lihat hatimu kok. Setia saja lakukan. Lakukan terus, setia. Dan penting yang di dalam ini memiliki kemurnian. Di ujungnya, suatu hari Tuhan akan lihat apa yang kamu kerjakan akan menghasilkan. Ada upahnya dalam kerajaan Allah. Amin. Masih mau stres nggak? Atau masih mau senyum? Senyum. Harusnya nyanyiku berbahagia yakin teguh ya. Yesus abadi kepunyaanku. Harusnya. Tapi enggak apa-apa. Maka mandilah, beruraplah. Ini dengerin yang belum nikah ini. Dia kasih saran bagus sekali ya. Ini yang belum nikah ini ya. Kalau kamu pingin dapat pasangan yang baik, dapat suami yang baik, kamu harus baik loh. Kalau kamu busuk, ketus, jelek, nyebelin, benceno, ngeselin, ya kamu akan dapat orang yang model seperti itu. Tapi Naomi ini kasih nasihat yang baik sekali ini. Nasihatnya apa? Maka mandilah. Perempuan harus wangi. Minimal kalau nggak punya parfum, pakai pengharum ruangan lah. Mandilah. Terus sekarang perempuan-perempuan pakai skincare semua, mukanya glowing semua kok. Perawatan kok. Bagus sekali kok. Pakaiannya rapi, nggak perlu mahal, tapi cocok di badan. Nggak usah
pakai pakaian yang kurang kain begitu, seperti orang disale-sale ini, mau lebaran ada sale-sale. Aku kok belum dapat pacar ya, dia jual murah lah, pakai pakaian gini. Aduh, malu-maluin lah kayak begitu. Kita ini anak-anak kerajaan Allah. Kalau kamu memposisikan dirimu sebagai orang-orang yang mahal, kamu akan ketemu pria yang mahal. Kamu akan ketemu wanita yang mahal. Do you mudeng or not nih? Makanya dijaga tubuhmu, mandi, jangan baumu apek nih. Pingin dapat pangeran dari Bekasi, dapat pangeran dari Jakarta Selatan, mandi ogah, rambut kumel, badan baunya seperti Indomie rasa kari ayam. Duh, ya belajar berubahlah. Mandilah dan beruraplah. Rambutnya jangan acak-acakan, paling nggak disisir gitu loh. Minimal pakai peditok lah, ada kutunya, dirapiin. Lu ini lo ayat ini lo ngajarin. Mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu, nggak perlu mahal-mahal. Wong banyak baju online di TikTok juga murah-murah ya kan? Di Tanah Abang juga murah-murah, Mangga 2 juga murah-murah. Nggak perlu beli Chanel lah ya, kalau punya baju Chanel boleh lah, LV boleh lah. Cukup baju yang sederhana yang cocok kita pakai. Muka juga seger gitu. Jangan belum dapat pasangan mukanya kuyuh. Salam ya. Kenapa? Pusing aku. Tiap hari isinya stres, pusing. Kamu orang nggak ada ngelihat kemuliaan Tuhan memancar dalam hidupnya. Siapa yang mau deket kamu? Terus kalau dideketin malah takut. Jangan-jangan mau ngutang nih. Mau ngutang nih. Mukanya bermuram durja terus nih, soalnya nggak ada bahagia-bahagianya. Mandilah, beruraplah, pakai pakaian bagusmu, pergilah ke tempat pengirikan itu, mempersiapkan diri dengan baik. Ini nasihatnya kan bagus banget kan. Ya paling tidak itu kita tuh jaga tubuh kita dengan baik gitu. Mempersiapkan diri. Dengerin baik-baik. Bukankah suatu hari kita ini akan menjadi mempelai perempuan dan Kristus menjadi mempelai laki-laki? Amin. Makanya dipersiapkan dari sekarang kan. Ya kamu jadi mempelainya Kristus, kamu acak-acakan, hidup awut-awutan, hatinya busuk isinya, ngomel melulu, ngerutu melulu, hidup dalam, bayangin kita di pertunangan terus kita selingkuh dengan orang lain, kira-kira tunanganmu apa yang terjadi? Dibatalin pernikahanmu. Makanya fokus kita kepada Kristus. Kalau fokusmu kepada Kristus, suatu hari kau akan dipersiapkan jadi mempelai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Bagi yang belum dapat pasangan, rawat diri dengan baik. Paling nggak sebulan sekali ke salon lah. Kalau nggak ya kerimbat sendiri kan bisa. Beli skincare kan murah-murah. Mandi, badannya wangi sedikit. Pakai pakaian yang rapi, jangan yang norak. Kamu kelihatan anggun seperti putih kerajaan. Dengerin ya. Kita ini kan anak-anak kerajaan. Betul apa enggak? Harusnya memiliki karakter kerajaan. Kamu ngaku anak kerajaan, tapi cara berpakaianmu seperti gembel. Gimana ceritanya? Jadi berkat apa enggak? Enggak berkat lah. Enggak perlu barang mahal. Rapi, tertib, manis dilihat, sedap dipandang. Kan enak. Jangan di-sale, ingat baik-baik itu. Aku belum dapat pasangan, ya udahlah aku jual murah. Ada siapapun ku sikat, nanti kamu ketemu neraka dalam pernikahan. Tanya Tuhan, lebih baik menikah terlambat daripada menikah buru-buru dan hidup dalam neraka. Saya melihat ini orang-orang sudah menikah hidupnya bahagia semuanya. Amin. Kurang kencang. Yang sudah menikah ini kelihatannya bahagia semua ini. Amin. Haleluya. Anaknya bahagia semua kok soalnya. Apalagi kalau dikasih uang jajan lebih ya kan. Jasa sering liburan itu. Aduh, makanya kalau ketemu pasangan yang baik itu hidupmu bahagia. Kamu akan menikmatin surga di muka bumi. Tapi kalau kamu salah pilih pasangan seumur hidup, kamu akan ketemu horor isinya. Misteri istrinya, thriller semuanya. Kamu gak akan bahagia. Kamu akan merana. Apalagi kalau pulang. Saya itu pernah ngonselingin orang, kalau suaminya pulang dia udah deg-degan, ketakutan. Aduh Pak, gimana ya Pak? Loh, ini gak bener ini, saya bilang. Cari akarnya, beresin. Dan ternyata dipulihkan. Maunya sekarang nempel sama suaminya. Keren kan? Makanya perlu berubah. Katakan saya perlu berubah. Saya perlu berubah. Menjadi serupa. Segambar dengan Kristus. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang sebelum ia selesai makan dan minum. Dia pakai hikmat. Enggak terlalu murahan juga, tapi elegan. Makanya kalau kita ini menempatkan diri kita jadi orang terhormat, kamu akan ketemu orang-orang yang terhormat.
Kalau kamu menempatkan dirimu tidak terhormat, kamu akan direndahkan, dilecehkan orang. Orang menempatkan diri dengan terhormat itu bukan seperti ini deh. Salam. Ya, itu bukan terhormat. Itu kaku. Terhormat, sikap terhormat itu karena karakter yang di dalam itu sudah diubahkan. Ngerti nggak? Kamu bisa ketawa, bercanda, tapi orang tetap respect sama kamu. Lahirnya dari dalam. Otoritas ilahi atau wibawa ilahi. Karena kamu bisa menempatkan di tempat yang tepat, ngomong dengan tepat, bergaul dengan tepat. Istilah orang Jawa ini, tepo seliro, tepo tepak seliro awak. Bisa menempatkan diri dengan tepat, di posisi yang tepat. Kamu menjadi orang yang terhormat, bukan orang yang murahan. Amin. Jika ia membaringkan diri tidur, harus selalu memperhatikan baik-baik di tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singgapkanlah selimut dan kakinya, berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Dia penuh hikmat. Ini adat istiadat Yahudi ini nggak bisa ditiru di Indonesia ini. Ngawur nih kamu tiru di Indonesia. Apa-apaan ini? Ya, bisa. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Nurut kan? Makanya jadi orang itu punya hati yang nurut gitu. Sudah tahu salah, anehnya ya. Bela diri, terus cari ayat, cerang balik. Kebanyakan orang Kristen itu. Yang saya sering temui begitu. Saya ngonselingin orang, malah saya seperti orang dikonselingin loh. Ibu bisa bayangkan itu. Makanya saya kalau ketemu orang kayak begitu tuh kadang gemesnya luar biasa. Kadang ya, udah tahu salah, bela diri, pakai ayat. Siapa pernah melakukan seperti itu? Di sini kok kayaknya suci kudus tak bercacat celah semuanya. Ya. Pernah kan ngelakuin kayak begitu? Belajar nurut. Ikut Tuhan itu nurut katanya. Ikut Tuhan itu nurut. Nurut maunya dia. Tapi kita kan susah sekali kan. Kita perlu mengatakan di dalam diriku itu ada sesuatu yang berjuang. Aku ingin melakukan kehendak Allah. Di sisi lain dagingku yang ngotot. Makanya daging itu perlu ditaklukkan. Ngerti nggak? Cara menaklukkan daging adalah engkau pikul salib, sangkal diri, jalan sama Tuhan setiap hari. Nggak ada solusi lain. Amin. Dia nurut sekali. Apa yang dikatakan Naomi. Tidak heran orang yang hatinya nurut ini, di ujungnya pasti Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Coba kita belajar dengan apa yang dialami oleh Daud dan Saul. Daud ditegur itu bertobat. Nangis sama Tuhan, dia puasa. Dia jerit sama Tuhan. Tuhan, aku bikin kesalahan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Tapi Saul beda. Apa yang tadi? Bela diri. Nanti pengikutku udah teriak-teriak terus meninggalkan aku gimana? Selalu merasa benar. Selalu merasa harga diri. Lu harga dirimu tuh lo mau dijual berapa sih? Berapa banyak orang sering harga diriku udah terinjak-injak. Aku sudah tersinggung dan lain sebagainya. Kamu mau dijual berapa harga dirimu? Justru setelah kita ikut Tuhan tuh harga diri kita taruh di mana? Di depan pintu yang ada tulisannya welcome itu loh. Apa itu? Harusnya ditaruh di sana. Ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya, nggak ada orang yang bakal merendahkan kita. Justru Tuhan akan tinggikan. Tapi kita seringkali kan merasa sombong. Lihat aku, diriku dan saya. Lihat betapa aku capek, uangku dan lain sebagainya. Uangku berapa? Nggak banyak sih. Berapa? 300.000. Malu-maluin lah ya kayak gitu ya. Udah miskin sombong. Atau istilah saya mumpung miskin sombong, ya malu-maluin ya kan. Belajar merendahkan hati begitu rupa. Kalau udah salah, cepat berubah. Cepat berubah. Kalau ditegur siapapun, saya ini orang yang sangat terbuka dengan nasihat dan teguran. Saya sangat terbuka. Salah saya berubah. Saya lakukan itu. Pak Ibu nggak percaya kelihatannya. Tanya istri saya. Saya belajar berubah. Awalnya memang daging untuk ngakuin kesalahan itu nggak ada gampang kan? Bener apa enggak? Rasanya kan, iya. Rasanya berat banget. Siapa yang pernah ditegur tambah marah? Tersinggung lagi. Kalau ditegur gembalamu, kamu pindah gereja. Terus dipikir masalahmu selesai. Kamu ribut sama tetanggamu, kamu pindah rumah. Kan seperti itu kan. Terus dipikir selesai masalahnya. Nggak taunya kamu ketemu tetangga yang lebih sadis lagi. Seringkali Tuhan turusin hati kita tuh lewat kejadian-kejadian seperti itu. Dalam kejadian-kejadian apapun kita tuh harus nurut, ngikutin apa yang Tuhan mau. Sekalipun tidak enak, ya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang jelek, jahat, cabut sampai ke akar-akarnya. Makanya kitab Mazmur katakan, selidiki aku, lihatlah batinku. Kalau ada kejahatan, cabut sampai ke akar-akarnya. Ujilah aku. Siapa mau?
Tapi kalau kita mau berjalan sesuai apa yang Tuhan mau, menikmati sesuatu yang besar di belakang, kita memang harus izinkan seperti itu. Tidak enak, tidak gampang, tapi ujungnya akhirnya kita menikmati sesuatu yang luar biasa. Katakan, amin. Yang kencangan dikit, lemas banget. Ayat yang ke-6, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukan tepat seperti yang diperintahkan mertuanya. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan mertuanya. Kita pun kalau tepat melakukan seperti yang Tuhan mau, kita Ulangan pasal yang ke-28 isinya apa? Ayat 1-14. Berkat. Kalau kita setia melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, berkat datang. Tapi itu isinya berkat kan, ayat 1-14 kan. Tetapi kalau kita tidak setia melakukannya, apa yang di ayat 15 isinya apa? Kutuk. Sampai ayat 60 berapa itu? Lebih banyak mana berkat sama kutuknya? Kutuknya daripada berkatnya. Kenapa? Karena di balik segala sesuatu yang kita kerjakan, selalu ada yang memperhatikan, yang dia pingin kita gagal dan hancur. Ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, setan akan punya hak untuk hancurin hidupmu. Amin. Dan saya berdoa ada orang-orang yang hati-hati dalam bertindak. Karena kalau engkau salah bertindak, bikin kesalahan, bikin kegagalan, gak ngikutin apa yang Tuhan mau, tepat seperti yang Dia mau, ujungnya setan punya hak sah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, kadang terjatuh, kadang tersandung, terseok, bangkit lagi, jalan lagi, gagal lagi, jalan lagi. Tuhan lihat kerinduanmu, dan di ujungnya engkau pasti akan mengalami kemenangan. Setan tidak bisa sentuh kamu. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ada alasannya baru kena. Apa itu? Namanya dosa. Amin. Kita lihat pada waktu tengah malam ayat 8, dengan terkejut jagalah orang itu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Dimulai ini, ketemu mulai awal-awal, pandang-pandangan mungkin melihatnya dengan berdebar-debar, dengan penuh berasmara, berdegup kencang, karena melihat orang ternyata Boasnya ganteng, Rutnya juga cantik. Sekarang engkau menunjukkan kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang yang wajib menebus kami. Akhirnya di ujungnya Rut ditebus dan dijadikan istrinya. Dan dari situ, setelah dari Rut ini kan bukan orang Yahudi murni, dia dari keturunan Moab. Moab itu dilahirkan dari perzinahan sesama keluarga loh. Bapak nidurin anaknya sendiri, lahir keturunan Moab yang terkutuk loh. Bayangin, dari orang terkutuk ditebus, akhirnya melahirkan keturunan ilahi loh. Powerful mah. Makanya hidup kita ini kan siapa kita ini sebenarnya? Kita pernah katakan semua orang udah jatuh dalam dosa kok, hilang kemuliaan Tuhan kok. Kita ini kan bukan siapa-siapa. Karena kita ini hidup di dalam Kristus, ditebus oleh darahnya. Kita peringati nanti hari Jumat dan hari Minggu. Karena penebusan Yesus. Kita yang dulunya bukan siapa-siapa, harusnya binasa, kita terima Yesus, kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru, kita mengalami kelahiran baru, posisi kita diubahkan loh. Harusnya jadi orang yang terkutuk, harusnya orang binasa, kita diangkat menjadi anaknya, kita menjadi ahli warisnya, dan di ujungnya kita memerintah bersama Dia. Powerful enggak? Makanya kalau hidupmu di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Hari ini kok nggak melihat apa-apa. Aku nih sopo Pak, aku nih bukan siapa-siapa. Saya melihat diri saya bukan siapa-siapa bertahun-tahun. Saya jadi hamba Tuhan. Istri saya jadi saksinya itu. Pelayanan, ya ada pelayanan 1-2. Orang gak kenal saya lakukan dengan setia. Saya berjalan dalam ketetapan Tuhan. Sakit rasanya, lewat padang gurun, lewat masa sulit, lewat hal yang gak enak, saya setia melakukannya. Jalan bersama Tuhan. Di ujungnya ternyata ada promosi dan peninggian. Rut yang dulunya bukan keturunan orang Yahudi asli, yang harusnya bukan menjadi orang yang menjadi bagian yang melahirkan keturunan Mesias, karena penebusan dilakukan oleh Boas, akhirnya dia menjadi orang yang spesial. Hidupmu pun juga sama. Amin. Dari orang loh, suaminya mati, hidup sama mertuanya dalam masa kelaparan, kekeringan, akhirnya mengerjakan hal yang kita mungkin anggap rendahan, tapi sebenarnya semua pekerjaan itu mulia. Selama yang dikerjakan itu baik, nggak mencuri, nggak korupsi, nggak jual narkoba, nggak jual diri dan lain sebagainya. Semua pekerjaan itu baik kok.
Tapi dia mau melakukan pekerjaan yang mungkin secara status sosial tidak dipandang. Tapi ternyata Tuhan lakukan sesuatu yang ilahi. Ketemu sama yang punya ladang. Bukankah kita ini hari ini sedang berjalan bersama Tuhan yang punya langit dan bumi? Apa yang terjadi dengan hidupmu kira-kira? Halo? Apa yang terjadi di masa depanmu? Besar enggak? Ajaib enggak kira-kira? Atau kamu puas dengan dirimu hari ini? Enggak kemana-mana dan enggak jadi apa-apa? Isinya main TikTok terus, scroll IG, scroll video kanan kiri, hidup babak belur seperti itu. Atau hidupmu ketemu orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Kamu bekerja di kantor, orang dijamah Tuhan. Bahkan kalau ada Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu, kamu tinggal di sebuah perusahaan dan perusahaan itu mau bangkrut karena ada kamu, ada favor lebih. Tuhan bisa ubahkan perusahaan itu jadi untung. Katakan amin. Amin. Ketika kamu ditempatkan di keluarga yang babak belur karena ada manifestasi Tuhan yang di dalam hidupmu, begitu powerful penyertaan Tuhan, itu keluarga bisa diubahkan. Amin. Amin. Kamu ketemu orang-orang yang di dalam gelap karena ada terang yang memancar di dalam diri kita. Itu orang bisa diubahkan dari jamaah Tuhan. Harusnya level kekristenan kita itu ke sana. Kira-kira lebih powerful nggak? Ada pengharapan nggak? Ada dampak besar nggak? Kamu ini sekarang jadi orang bernilai atau orang biasa saja sekarang? Do you mudeng or not? Saya ajarin ini seperti ini. Ngerti nggak sih? Kira-kira kamu jadi orang penting nggak hari ini buat kerajaan Allah? Dengerin baik-baik. Keputusan kita hari ini akan menentukan banyak orang di masa yang akan datang. Keputusan pertobatan kita, ikut kita sama Tuhan, akan mempengaruhi banyak orang di depan. Bayangkan ketika kamu memutuskan berjalan bersama Tuhan, setiap hari dari tahun ke tahun, ada orang yang bersinggungan dengan hidupmu. Mereka akan ketemu kamu, mereka bisa diubahkan melalui hidupmu dan diberkati melalui hidupmu. Bahkan hidupmu diberkati bisa memberkati banyak orang, memulihkan banyak orang. Tapi kalau hidupmu hari ini ngawur, kacau sembarangan sembrono, harusnya banyak orang diselamatkan melalui hidup itu, orang itu bisa binasa. Ngerti nggak? Jadi hidup kita ini punya dampak dan pengaruh kemanapun kita pergi. Amin. Saya melihat itu, bagaimana Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat, bukan sekedar memberkati. Berkat yang sering kita kejar itu adalah sebenarnya berkat recehan kok. Uang, emas, itu recehan menurut kerajaan Allah. Karena di surga emas, lantainya emas kok. Tapi kita sering kejar, makanya kita Matius katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi seringkali ya fokus kita pada yang ditambahkan. Betul nggak? Sampai waktu kita itu dari jam 8 sampai jam 5 sore kita habiskan di tempat penambahan itu kan, pertambahan itu. Harusnya kita memang bekerja tanggung jawab, kita menjadi orang yang skillful, kita melakukan bagian kita, profesi apapun, pekerjaan apapun yang Tuhan percaya, lakukan yang terbaik, the best. Di sisi lain engkau mesti kejar Tuhan. Dari situ engkau akan mengalami pertambahan. Bahkan bukan hanya pertambahan, pelipat gandaan. Amin. Diberkati. Batuk dulu. Lalu katanya diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Bayangin, lah ini kan bukan siapa-siapa. Rut ini kan belum siapa-siapa kan, belum dinyatakan cinta. Tapi Boas itu punya hati yang luar biasa. Makanya tidak heran dia jadi suami yang baik yang dipercayakan kerajaan surga untuk melahirkan keturunan ilahi, melahirkan Mesias. Bayangin dia bukan siapa-siapa, dia perhatiin. Nanti baca di pasal yang kedua yang kita pelajarin kemarin. Dia itu hubungannya baik dengan karyawannya, dengan pegawai-pegawainya. Ini ketika ketemu Rut, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Padahal ini calon istrinya. Dia begitu punya hati yang luar biasa. Sekarang kau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda. Tidak seperti kena ulat bulu. Sekalipun dia janda. Apa ya? Kegatalan. Dia nggak ngejar orang-orang muda. Baik yang miskin maupun kaya. Agak telat memahami senyumnya terakhir ya kayaknya ya. Ini orang nggak kegatelan sekalipun janda. Tapi hari ini banyak janda muda kegatelan sehingga jatuh di dalam dosa. Makanya orang yang berzina, berselingkuh itu karena tingkat kegatalannya tinggi. Karena sering main di rumput-rumput, belalang karena banyak ulat bulu dan lain sebagainya. Makanya dia jatuh di dalam dosa. Tapi Rut ini sudah sekalipun dia janda-jandanya kan lama ini kejadiannya. Setelah ditinggal mati itu kan lama. Mati suaminya itu. Dia jadi janda sendiri loh.
Makanya kalau kita akan katakan janda-janda muda yang ditinggal mati suaminya lebih baik menikah supaya nggak jatuh dalam dosa. Tapi itu janda yang ditinggal mati suaminya, bukan janda yang cerai hidup. Kalau cerai hidup nggak boleh nikah lagi. Kenapa kok bisa cerai? Ya cek dulu alasannya apa. Bisa karena ego, bisa karena emosi, bisa karena marah dan lain sebagainya. Semua orang Kristen yang sudah menikah nggak boleh cerai. Kalau cerai harus dia sendiri nunggu pasangan salah satunya mati baru diberkati. Kalau enggak, statusmu berzina di hadapan Tuhan. Buat apa nggak berkenan di hadapan Tuhan? Ini banyak orang yang nentang ini. Apa yang saya sampaikan memang pahit, tapi kamu harus lakukan itu. Makanya di awal saya ngomong, sebelum nikah itu doa dulu. Puasa 40 hari, 40 malam kalau bisa. 100 hari kalau perlu. Makanya sebelum nikah kan ada namanya bimbingan pranikah. Jangan married by accident. Sudah trial dan error, terus cari pendeta minta diberkati. Kamu terkutuk pernikahan. Hancur nanti ujungnya. Kamu nabur dengan perzinahan, di dalam pernikahan akan menuai perzinahan, akan menuai kehancuran. Makanya perlu bimbingan pranikah. Minimal 6 bulan. Kita bimbingan pranikah setengah tahun. Diajar itu seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali kok. Udah mau bimbingan pranikah, dikonselingin dulu. Yakin gak kamu nikah ini? Makanya saya kalau ada anak-anak muda yang masih pacaran, bahagia sana sini, dicek dulu itu. Karena pacaran isinya bahagia tanpa ngetes dulu, lihat emosinya seperti apa, keluarganya seperti apa, ada keturunan yang gila enggak, keturunan cerai enggak, kawin mati muda enggak, sakit penyakit enggak, penyelewengan. Semuanya kan perlu diurusin seperti itu. Supaya ketika pernikahanmu sudah jalan, jangan kamu nelponin pendeta. Pendeta nangis jam 12 malam, diteleponin orang jam 2 malam. Ribut gegeran, bahkan kita baru liburan waktu di Bandung ya, di tol masih diteleponin orang, ribut gegeran, kita mesti ngonselingin pernikahan sampai jam 3 pagi, belum tidur waktu itu. Karena apa? Karena pernikahannya ngawur. Makanya perlu berdoa, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Bukan main-main pernikahan kita. Dengerin PW, pernikahan kita itu tercatat di dalam kerajaan Allah. Tadi yang kita baca, coba perhatikan di Matius 1 ayat yang ke-6, perhatikan ya. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri. Padahal Salomo itu hasil dari siapa? Batseba sama? Loh, baca Alkitab apa enggak sih? Salomo itu kan bapaknya Daud kan? Emaknya namanya Batseba kan? Tapi Alkitab catatkan Salomo, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Jadi pernikahan yang tercatat namanya siapa? Uria. Makanya pernikahanmu itu tercatat di surga. Sekali kamu nikah, kamu ngotot cerai, kamu sebenarnya menghancurkan perjanjian pernikahan. Alkitab, ya gereja kan ngajarin kan sebelum diberkati kan, kamu harus setia dalam kaya dan miskin, sakit atau susah, sakit atau sehat, terus setia sampai maut terus ketika mulai terjadi ribut tanpa maut memisahkan, terus kamu bercerai sama dan kamu menghancurkan pernikahanmu sendiri, covenantmu dengan Tuhan, padahal kamu berjanji di hadapan pasanganmu dan kamu berjanji di hadapan Tuhan. Bayangin ya, pasangan suami istri di kitab Kejadian adalah dua-duanya manusia, laki-laki dan perempuan itu diciptakan serupa segambar dengan. Jadi perempuan diciptakan serupa, yang serupa dengan gambar Allah itu siapa? Pinter. Manusia laki-laki dan manusia perempuan. Ketika mereka bersatu menjadi satu daging kan. Baik, ketika menjadi satu daging seperti kertas, dua kertas dilem, terus dilepaskan, pasti ada yang terluka kan, pada robek kan. Kira-kira sudah disatukan, terus kamu ngotot kawin cerai, kira-kira apa yang terjadi? Makanya Tuhan benci perceraian kan. Kalau udah disatukan jadi satu daging, kamu mau ceraikan dulu, kamu sebenarnya melawan hukum Tuhan tuh. Tidak heran orang-orang seperti ini hancur. Terus ada orang yang kasih alasan begini, pernah ada yang ngomong begini, Pak, dia kan nikah dengan yang pertama nggak bahagia, terus dia nikah kedua bahagia. Ada yang ngomong begitu. Masalahnya pernikahanmu tuh covenant apa enggak, diberkatin apa enggak. Makanya pernikahan laki-laki dan perempuan itu harus covenant, dua-duanya harus orang yang lahir baru. Kalau dua-duanya lahir baru, diberkati, punya covenant. Tapi kalau satunya lahir baru, satunya lagi orang sebelah, orang yang tidak kenal Tuhan, bisa covenant? Ya nggak covenant, nggak bisa covenant. Masa
tanah liat dicampur sama besi bisa nyampur nggak? Nggak bisa nyampur. Makanya dengerin baik-baik ya. Kenapa kok harus menjaga keperawanan? Semua covenant di dalam Alkitab itu selalu pakai perjanjian darah. Dan tidak bisa dibatalkan. Kenapa ada selaput darah? Sampai hari ini tanya dokter, nggak pernah tahu fungsinya apa. Sebenarnya menurut saya secara eksplisit, menurut saya pribadi, ketika pernikahan laki-laki dan perempuan yang masih perawan, seperti di kitab Matius dijelaskan kan, harus didapati perawan. Di perjanjian lama kalau nikah juga perawan kok. Kalau didapatin sudah tunangan terus nggak perawan, terus dia hamil kan bisa diceraikan seperti Maria sama Yusuf kan. Kok tiba-tiba Maria hamil dari Roh Kudus, terus Yusuf mau berniat menceraikan kan. Dia sebenarnya belum nikah loh itu. Masih tunangan loh. Itu menurut adat istiadat Yahudi. Kalau di Indonesia kan nggak bisa seperti itu. Nah setelah mereka tunangan dan diberkati, ketika dia hubungan pertama kali, ada darah yang keluar dari selaput darah. Memang ada beberapa orang yang robek gara-gara naik motor, panjat gunung, naik pohon kelapa dan lain sebagainya. Ya itu kan ada masing-masing. Tapi fungsinya kan, tujuannya Tuhan tuh ciptakan itu kan punya maksud dan tujuan. Ketika manusia diberkati, laki-laki dan perempuan secara sah dipersatukan dan mereka mulai hubungan intim, ada darah yang keluar, covenant. Makanya seks itu diciptakan untuk suami istri. Ini yang muda-muda engkau mesti pakai holy imagination, pakai pikiran yang kudus ya. Seks diciptakan untuk hubungan suami istri, di dalamnya kenikmatan dan lain sebagainya kok. Tapi setan selewengkan. Orang kalau belum nikah begitu giatelnya luar biasa, pingin mencoba ini itu. Ketika kamu sebelum nikah sudah trial dan error, udah tidur duluan, sebenarnya kamu sedang nabur benih loh. Namanya benih perzinahan. Nanti dalam pernikahanmu pasti ada perselingkuhan, ada perceraian. Saya sering ngonselingin orang, ketika ada perselingkuhan di dalamnya saya mau tanya, sudah pernah tidur belum sebelum nikah? Rata-rata sudah. Kenapa? Nabur benih. Makanya, dengerin baik-baik, pernikahan itu penting sekali. Kalau kamu ketemu laki-laki yang takut akan Tuhan, kamu akan menikmati surga di muka bumi. Seperti yang dinikmati oleh Ruth. Bahkan lahir dari keturunannya melahirkan Mesias. Powerful. Memiliki dampak. Melahirkan orang-orang yang berpengaruh. Keturunannya melahirkan orang-orang berpengaruh. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau Tuhan, ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali, karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Jangan hanya ngejar cantiknya doang. Cantik itu hanya sebatas setengah senti, nggak ada malahan. Berapa mili. Kulit kita ini kalau dikelupas, kulit harinya horor loh muka kita. Bener nggak? Cantik itu hanya sebatas kulit luar ini. Tapi yang cantik yang di dalam itu akan memancar keluar. Boleh setelah nikah, sebelum nikah bodinya kayak gitar Spanyol. Bertambahnya waktu, pernikahan ngelihat istrinya tambah bahagia, tambah makmur. Bukan kayak gitar Spanyol, kayak piano bentuknya. Tetap disayangi, tetap dicintai. Makanya perlu jaga diri. Puasa IF, intermittent fasting kalau perlu, biar langsing, biar tambah kelihatan cantik, tambah tua tambah cantik harusnya. Nggak ada amin ini. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kukatakan itu akan kulakukan kepadamu. Powerful. Tuhan pun juga ngomong, kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Masalahnya kamu tuh percaya janji Tuhan apa enggak? Loh Pak, aku nunggu breakthrough loh Pak. Aku nunggu terobosan bertahun-tahun belum tergenapir. Dengerin baik-baik. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapir. Ini apa? Ini laki-laki yang tanggung jawab loh. Dia ngomong pasti dia lakukan. Makanya belum nikah ini dengerin baik-baik. Ini yang laki yang belum nikah 1, 2, 3, 4. Yang belum nikah ini dengerin baik-baik. Kamu harus bisa dipegang kata-katanya. Laki-laki harus bisa dipegang kata-katanya. Kalau kamu mau menikah tapi pasanganmu isinya belenjani janji, itu bahasa Jawa. Hasilnya apa namanya itu? Belenjani janji itu apa? Menyebar janji, mengkhianatin janji, ngomong kosong nggak ditepatin, udah lupakan. Kan dalam pernikahan dia akan bohong. Kalau di awalnya di permulaan dengan bohong, kamu akan di dalam pernikahan ada kebohongan dan kebohongan terus-terusan. Kamu yang terluka. Laki kayak begitu, buang ke laut, serahin ke Tuhan. Minta yang baru. Tuhan kirim yang baru nanti. Tinggalkan buat apa?
Wong laki-laki banyak di seluruh muka bumi ini kok. Kamu jangan sampai jatuh cinta, sampai tergila-gila dengan satu laki-laki, kelakuannya buruk, kamu perhatiin buat apa? Amin. Awas nanti kamu dengar kayak begini senyum-senyum, kamu udah jatuh cinta, lupa lu segala-galanya. Diomongin kayak apa pun, enggak, pokoknya aku cinta, aku udah berdegup kencang, berasmara ini. Ngawur kamu. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Powerful nggak? Ada penebus. Siapa? Yesus Kristus yang nebus kita. Sekalipun dia penebus. Boas nebus, tapi ada seorang penebus yang lain. Yesus Kristus yang nebus hidup kita. Yang harusnya kita itu binasa. Makanya orang Kristen yang tetap ke gereja tapi kelakuannya bejat, hidupnya tinggal tunggu waktu. Hancur. Karena ketika kamu sudah tahu firman, kamu melakukan dosa. Tetapi berani katakan kamu menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Semakin orang mencintai Tuhan, dia nggak mau nyakitin hati Tuhan. Dia akan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dia akan lakukan yang terbaik. Udah 1 jam lebih, kita cepat selesai ya. Kita mau selesai ya, katakan yes. Yes. Wih senengnya. Ini masih banyak ayatnya, kita lompat ya. Ayat yang ke-16. Setelah perempuan itu sampai pada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jela ini diberikan kepadaku. Baik, murah hati ya. Cari calon suami yang murah hati, jangan yang pelit. Orang yang pelit, Alkitab Amsal ya, banyak orang yang pelitnya bukan main, tapi malah miskin, yang menabar harta tambah diberkati. Jadi cari laki-laki yang murah hati. Para suami juga harus murah hati dengan istrinya. Jangan punya rekening sendiri, rekeningnya dikasih tahu istrinya. Jangan sembunyi-sembunyi. Keuangan kita harus terbuka kok suami istri ini. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Hubungan suami istri itu harus terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Ketika ada yang ditutup-tutupin, itu menjadi celah di mana setan akan hancurkan kehidupan kita. Amin. Ini yang belum nikah ini agak ruwet ya Pak. Ya, nanti kamu akan ngalami sendiri kok. Serta berkata, yang 6 takar jela diberikan kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tanpa hampa. Luar biasa ya. Baiknya luar biasa ya. Ini calon suami yang baik. Tidak heran ya, punya laki-laki kayak begini pasti hidupnya bahagia. Dan benar dia bahagia. Padahal Ruth ini janda loh. Dengerin para janda yang denger ibadah online itu. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Selama engkau nggak gatel, ini kan ada ibadah online yang dengerin di YouTube dan lain sebagainya. Para janda, kalau engkau hormatin dirimu, engkau jaga dirimu, engkau akan dipertemukan dengan laki-laki seperti Boas, laki-laki yang baik, murah hati. Tapi kalau kamu terlalu gatel dan terlalu murahan, kamu nggak bisa hormatin dirimu ya, orang lain nggak bisa hormatin, anggap kamu murah. Ini yang gadis-gadis ini, kamu meski jadi seorang yang mahal. Katakan saya mahal hari ini. Putri kerajaan Allah. Dengerin baik-baik. Kalau ada laki-laki deketin kamu, bilang I love you, terus bilang cinta, terus kamu terimanya, kamu berdegup kencang, berasmara, terus kamu dipegang, mau diraba-raba, kamu tuh terlalu murahan. Kamu terlalu mahal loh sekarang ini. Kamu ini anak-anak mahal. Nanti kalau ada yang pegang-pegang kamu begini, kamu mau bayar berapa? Loh, kamu kok ngomong begitu? Lah kamu anggap saya pelacur kok. Kamu mendingan saya kasih harga saya dong. $1 miliar mau nggak kamu pegang-pegang saya? Ada 2 kemungkinan, itu laki-laki bisa marah sama kamu atau dia minta maaf. Kalau minta maaf itu laki-laki baik, dia hormatin kamu. Kalau itu laki-laki marah, artinya dia hanya mau tubuhmu. Ngerti nggak ini? Jaga dirimu dengan baik. Tubuhmu adalah bait Allah, bukan barang di sale. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti. Katakan menanti. Ini hal yang gak gampang kan, menanti. Siapa yang punya pergumulan? Yang pingin dapat pasangan, belum dapat pasangan kan? Pengen menikah dengan pria yang kaya, taunya pria miskin yang datang terus ya kan? Kamu harus menanti waktu Tuhan yang tepat, betul banget. Waktu menanti adalah waktu kamu mempersiapkan diri dengan baik. Ada kan masa persiapan? Adalah masa menanti. Kamu persiapkan kapasitasmu yang besar. Ketika kamu menanti diberkati, sebenarnya kamu mempersiapkan kapasitasmu yang besar. Ketika kamu menanti terobosan, sebenarnya Tuhan ajarin kamu bagaimana untuk hidup dalam ketekunan dan kesetiaan. Ngerti nggak? Itu cara Tuhan. Lalu kata mertuanya, duduk sajalah menanti.
Suruh enjoy. Bistileno katanya. Duduk dan menanti. Anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Power. Dengerin baik-baik. Bagian kita adalah menanti Tuhan. Menanti Tuhan adalah memberi diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Menunggu Tuhan beracara, bukan kita yang beracara. Tapi kadang kita menanti Tuhan, kita cari pertolongan orang lain. Kalau kita mencari pertolongan orang lain, sebenarnya kita mengandalkan manusia. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita menanti Tuhan berapa tahun nih? 5 tahun waktu ngalami proses itu. Bapak Ibu tahu tuh, di awal-awal kita bikin ibadah, setiap hari saya bikinin brownies sampai belengar kamu makan brownies itu. Kenapa? Karena kita memang gak ada kerjaan, isinya hanya bikin brownies kok. Nunggu breakthrough, nunggu terobosan. Dan kalian ketawa-ketawa, kita yang jalani nangis tahu. Kita benar-benar terjerit sama Tuhan dalam kondisi zaman Covid itu. Bisnis hancur, keuangan hancur, semuanya gak ada pengharapan waktu zaman-zaman itu, di awal-awal itu. Tapi saya menanti dengan setia. Saya lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Enak apa? Gak enak. Nunggu Tuhan itu paling gak enak. Siapa yang janjian ternyata telat, apa yang terjadi? Apalagi laki-laki itu nunggu istri itu kan, waduh, haleluya, nunggu belanja tadi, temenin istri saya belanja. Saya temenin belanja ya, kadang ya muter-muter kayak gitu ya, belajar setia lah. Tapi kalau terlalu lama mendingan duduk di Starbucks ngopi ya. Ya kita harus belajar setia kok. Menunggu adalah mempersiapkan diri di mana Tuhan mau kerja dalam kehidupan kita. Menunggu adalah belajar menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di ujungnya dari penantian kita bersama Tuhan, kita akan menikmatin sesuatu yang ilahi, yang besar. Amin. Nah, kita akan lanjutkan di pasal yang keempat, di ibadah yang lain lagi nanti ya. Oke? Diberkati apa enggak nih? Amin. Batuk dulu. Saya diberkati. Saya diberkati. Khotbahnya bagus. Saya terhibur. Makasih ya, dipaksa dikit ya. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, firman menjadi kehidupan. Mempersiapkan kami menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jalan terus Tuhan, sekalipun belum kelihatan terobosan. Kami akan menantikan hujan sekalipun di masa kering. Kami akan menantikan berkat di masa kelaparan. Kami akan tahu bahwa Tuhan menyertai, melindungi, memproteksi, menjagai dan menyediakan yang terbaik di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang ikut ibadah online atau ibadah onsite ini. Apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Pimpin terus berjalan dari kemuliaan satu berkemuliaan yang lain. Semakin mengalami Tuhan secara pribadi. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. And God bless you.